Setelah dalam part 1 kita mempelajari bagaimana Nabi Muhammad berpikir, sahabat berpikir, dan juga tabi'in tentang matahari tenggelam. Kali ini sambungannya adalah kapan tafsir surat Al-Kahfi tersebut mulai dirubah. Nah, masih pada sumber yang sama ya, Harakah ID. Baru pada abad ke-7 Hijriah terdapat perubahan nih. Dan jika berbicara musafir abad ke-7, maka Fakhruddin Ar-Razi dengan tafsir beliau Mafatihul Ghaib adalah rujukan yang paling legenda. Ar-Razi dikenal sebagai mufassir yang sering membahas sebuah ayat secara luas, mengupas berbagai sisi yang mungkin diterangkan meskipun telah keluar dari tema pokok ayat sekalipun. Kemudian lagi ya, Ar-Razi mulai menafsirkan ayat ini dengan mengumpulkan berbagai fakta astronomi yang mesti disesuaikan dengan penafsiran ayat, yaitu bumi berbentuk bulat, matahari adalah entitas langit yang jauh lebih besar dari bumi dan berada di langit. Jadi keberadaan suatu kaum yang hidup di tempat matahari tenggelam adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi Ar-Razi merubah karena sains, bukan bagaimana Nabi dan komunitas awal berpikir. Kemudian lagi, memahami ayat ini secara tekstual, matahari memang tenggelam dalam lautan. Namun Ar-Razi sama sekali tidak setuju dengan pendapat ini. Jadi Ar-Razi bersikeras bahwa pemahaman tekstual terhadap ayat ini adalah hal yang tidak masuk akal dan tidak layak diberikan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ar-Razi sudah berpikir kitab suci berasal dari Tuhan, bukan untuk membuktikannya. Kemudian kritikan-kritikan muncul nih. Abu Hayyan Al-Andalusi, salah seorang musafir yang hidup 1 abad setelah beliau, setelah Ar-Razi maksudnya, misalnya mengkritik pendapat yang mencoba menakwil ayat ini dari makna zahirnya. Abu Hayyan berdalih bahwa pemahaman zahir ayat ini juga didukung oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Dzar, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, artinya, tahukah di manakah matahari ini tenggelam? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sungguhnya matahari tenggelam di laut yang berlumpur hitam. Jadi mereka saling berdebat tentang tafsir ayat, bukan langsung ke bagian dasarnya atau tidak berani berpikir ke bagian dasarnya, yaitu apakah kitab tersebut berasal dari Tuhan atau apakah Muhammad bin Abdullah Rasul Tuhan. Nanti deh kita akan mempelajari bagaimana pikiran manusia bekerja dan bagaimana mungkin dengan kontradiksi sebesar itu manusia tetap bisa percaya. Nanti pada bab pikiran Anda akan tercengang bahwa manusia bukan makhluk yang rasional dan akan terjebak pada ketololan-ketololan serupa. Kemudian kita cari, dia berkesimpulan bahwa situs ini berkesimpulan bahwa sayangnya fakta astronomis kala itu hanya diterima di kalangan ilmuwan dan kaum rasionalis. Sebaliknya kebanyakan kalangan agamawan, pegiat tafsir Al-Quran hadis lebih menerima pengamatan empiris dan makna tekstual ayat. Pendapat-pendapat para ilmuwan astronomis saat itu justru dinilai sebagai pembangkangan terhadap petunjuk dalil-dalil agama. Iyalah dianggap pembangkangan, lah memang maknanya seperti itu, karena Nabi memang memaknainya seperti itu, dan agama atau kultur dan logika akan banyak berseberangan. Saya ulangi lagi cara mikir mereka. Kitab suci memang berasal dari Tuhan, kemudian mereka mencocokkannya dengan sains, bukan bagian dasarnya terlebih dahulu diuji benar atau salah. Kalau kita mau menurutkan aturan sinus atau kosinus,
dari rumus Pythagoras, ya kita harus tahu bahwa rumus Pythagoras itu sudah dibuktikan benar. Baru rumus lain bisa diturunkan. Ya lihat ini dulu lah, biar gak terlalu tegang, biar rileks. Akhi, ukhti. No. Nah, lanjut. Kalau kita lihat alasan penafsir-penafsir berdasarkan sains ini, alasan tersebut tidak didasarkan pada tradisi yang dikisahkan atau analisis linguistik maupun kontekstual, tetapi lebih pada pengetahuan mereka bahwa matahari tidak mungkin masuk dalam bumi. Namun pengetahuan ini tidak mungkin diketahui oleh Muhammad dan komunitas muslim paling awal. Pengetahuan ini datang ke tangan orang-orang Arab setelah Ptolemeus Almages diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ke-8 Masehi setelah Al-Quran selesai. Ptolemeus mencatat dalam buku Almagesnya di pertengahan abad ke-2 Masehi, tercantum di dalamnya penemuan Hipparchus Aristarchus yang mengatakan bahwa matahari jauh lebih besar dari bumi dan lebih jauh dari bulan. Kemudian tambahan selanjutnya datang dari Profesor Sejarah David Aking mencatat, orang-orang Arab di semenanjung Arab sebelum Islam memiliki cerita rakyat astronomi sederhana namun berkembang dan bersifat praktis. Ini melibatkan pengetahuan tentang kenaikan dan pengaturan bintang-bintang, khususnya terkait dengan pengaturan kosmis kelompok bintang dan kenaikan matahari. Almages Ptolemy diterjemahkan setidaknya 5 kali pada akhir abad ke-8 dan ke-9. Yang pertama adalah terjemahan ke bahasa Syriah dan yang lainnya ke bahasa Arab. Dua yang pertama di bawah khilafah Al-Ma'mun di pertengahan paruh pertama abad ke-9 dan dua lainnya di akhir abad itu. Dengan cara ini, model planet Yunani, uranometri, dan metode matematika menjadi perhatian umat Islam. Next kita akan teropong lebih dalam tentang hadisnya dan bantahan-bantahannya. Nah, jadi teruslah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang cerdas, tapi kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.